Assalamualaikum, Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu nih. Terima kasih dia bisa podcast dengan Pak Ulum. Jadi saya sebenarnya ingin tahu banyak tentang pendidikan di Dalwa. Jadi barangkali dijelaskan mulai dari awal aja sampai akhir. Gimana? Alhamdulillah, senang kita nih bicara bincang santai dengan Pak Ulum Channel. Satu channel yang lagi naik daun populer ya. Moga-moga Pak Ulum sehat semuanya. Amin. Dalwa mungkin sebagian dari kita ada yang sudah kenal, bahkan mungkin sudah ada keluarga yang ngantri di sini. Sebagian juga mungkin hal yang baru ya, apalagi singkatannya kan Dalwa, memang namanya cukup panjang, yaitu Pondok Pesantren Darul Luhur Berdakwah. Sekilas barangkali kami bisa menyampaikan ya secara dari segi sejarah, itu berdiri tahun sekitar 1981. Yang menggagas ya pendiri atau dalam bahasa pesantren itu adalah muassis ya, pendiri Yayasan Darul Berdakwah ini adalah, kita sering memanggilnya dengan Abuya, yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, seorang dai yang luar biasa, berkeliling ke tempat-tempat, mengajar di banyak pondok pesantren, dan kemudian ke Bangil dan mendirikan pesantren di Raji. Berkembang, kemudian beliau wafat tahun 1999 dan sekarang diteruskan oleh putra beliau, yaitu Al-Habib Zain bin Hasan Baharun bersama beberapa keluarga beliau. Nah, pendidikannya juga demikian, karena memang diawal dari pondok pesantren. Kemudian alhamdulillah pada tahun sekitar 90-an ada Madrasah Aliyah Muadalah namanya, persamaan bahasa kerennya sekarang. Kemudian tahun 95 mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam, waktu itu 2 prodi, kemudian tambah sampai 8 prodi. Tahun 2015 alhamdulillah meningkat menjadi pasca sarjana, dan tahun 2017 ke program doktoral S3. Secara jalur pendidikan, jenjang pendidikan dan tingkatannya sudah relatif sempurna ya, karena mulai dari SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, yang pondoknya tahassus, kemudian jamiahnya mulai S1, S2, S3. Dan sampai hari ini lebih kurang 14.000 santri yang ada di 4 kampus ya. Kampus 1, kampus untuk remaja sampai Aliyah, kemudian kampus 2 dan 3 itu anak-anak dan remaja Sanawiyah ke bawah, kemudian kampus 4 itu khusus untuk Tahfidzul Quran ya, mondok sekaligus memperdalam menghafal Quran, serta satunya kampus putri, dan sekarang yang dibangun besar ini adalah juga kampus untuk putri. Cuma karena masa pandemi sehingga tidak semuanya bisa berjalan total hadir biasa ya, itu Pak Ulum. Jadi untuk prodi berarti jumlah 11. Ya, jadi S1-nya 8, S2-nya 2, dan S3-nya 1 studi. Hari ini tanggal 11 Maret. 11 Maret. Ya. Itu peletakan batu pertama untuk jembatan yang menghubungkan antara sekolah yang nantinya menjadi sekolahan, kemudian ke asrama. Ini seperti apa sebenarnya konsepnya? Konsepnya itu memang kita semua, saya pikir, tidak pernah membayangkan bahwa kita sekarang hidup pada masa ada pandemi COVID-19 ya, situasi yang kita terbatas untuk tatap muka dan sebagainya, tidak terkecuali dunia pendidikan. Maka logika yang berlaku ketika 14.000 santri itu pada tahun yang lalu pada bulan Ramadan pulang, kemudian mau kembali pandemi, kan tentunya tidak bisa serta-merta pulang dengan normal semuanya. Kita bisa membayangkan kalau 14.000, kalau pakai social distancing berarti dia memerlukan 14.000 meter persegi dalam 1 kali pertemuan, hal yang tidak mungkin. Maka alhamdulillah Buya Habib Zain bin Hasan Baharun beserta seluruh keluarga dan pengurus yayasan kemudian mengembangkan di masa pandemi yang sudah 1 tahun ini, membangun dalam waktu 7 bulan itu
untuk perluasan khususnya Pondok Pesantren Putri. Nah, untuk menghubungkan antara Pondok Pesantren Putri 1 dan asrama Pondok Pesantren Putri 2 ini, kemudian ada jalan yang melintang, maka tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan itu membuat jembatan penghubung. Jadi semacam kalau di luar itu JPO, jembatan penghubung orang atau jembatan penyeberangan orang, kita pakai jembatan penghubung santri JPS begitu. Artinya untuk tidak mengganggu jalan, sehingga kalau kemudian kita memobilisasi ribuan santri putri ketika masuk asrama pulang sore ke Pondok Putri yang sebelah yang baru ini, kemudian pagi hari eksodus ke ke Pondok Pesantren Putri yang lama, ya akan mengganggu jalan kampung dan itu menjadi nggak nyaman, maka dibuatlah. Nah, hari ini alhamdulillah 1 Rajab, mudah-mudahan hari yang baik, ini juga hari Kamis malam Jumat, dan ya kalau guyonannya ternyata kita lupa bahwa hari ini juga 11 Maret gitu. Sampai almarhum Pak Harto itu ada meme yang lucu sekali, kalian ini terlalu sibuk sehingga lupa hari ini 11 Maret super semangat. Itu noda adik-adik saja. Nah, itu kita resmikan hari ini Habib Zain bersama kawan-kawan Pemkab Kabupaten Pasuruan meletakkan batu pertama. Ya. Termasuk hari ini juga resmi mulainya Genus 1919. Belum dijelaskan sekali? Belum. Baik. Jadi para pemirsa sekalian, ini penting saya kira dalam bidang pendidikan. Kita ini kan sudah setahun nih pandemi, berbagai upaya sudah dilakukan. Tapi untuk pendidikan di luar kan tidak banyak yang bisa berani kita lakukan dan memang hati-hati yang luar biasa. Sampai hari ini juga pendidikan yang negeri yang juga belum masuk. Konon kabarnya kemarin Januari, mundur lagi Februari, Maret, bahkan berita terakhir adalah Juli. Ya moga-moga Juli sudah bisa ketemu. Nah, ada beberapa pertimbangan yang mendalam ya. Ketika kita memang menghindari tatap muka, barangkali secara kesehatan barangkali kita tenang dan aman. Tapi ada yang banyak sektor yang hilang gitu dalam pendidikan. Guru rindu murid, murid rindu guru. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa didaringkan. Karena perasaan suasana hubungan antara murid guru itu tidak bisa diwakili dengan media informasi. Mungkin pelajaran bisa, tapi kehangatan seorang guru pada murid. Nah, pesantren itu kan identik dengan bertemunya murid dengan guru, tetap dengan suasana dan protokol kesehatan yang ketat. Maka salah satu ikhtiar itu adalah pesantren Dalwa sudah agak lama memang ketika kemudian muncul sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta kemudian mampu menciptakan alat yang begitu cepat mengidentifikasi seseorang bisa terpapar apa tidak, kemudian muncul namanya Genus 19, Genus 19, sebuah alat yang bisa mengendus lah lewat pernapasan, kemudian dengan waktu 3 menit kemudian bisa menyampaikan hasilnya bahwa ini negatif, ini positif. Nah, maka itu saya pikir kita mengambil kesimpulan itu tepat untuk pondok pesantren yang sudah secara bertahap masuk, kemudian ada beberapa guru di luar dan guru yang di sekitar pesantren yang setiap hari juga keluar masuk, maka pengamannya adalah dengan diperiksa dulu dengan Genus itu, jadi masuk di pintu gerbang, napasnya mereka diperiksa, kemudian dia niup, kemudian masuk ke alat Genus 19 itu, kemudian 3 menit akan muncul report. Kalau sehat, masuk tetap dengan protokol kesehatan. Apa itu? Ya pakai masker, kemudian tidak berkerumun, tetap dengan social distancing dan lain sebagainya. Kalau dia positif, maka ya akan dilakukan tindakan berikutnya dan tidak boleh masuk. Tapi alhamdulillah sampai hari ini positif. Nah, hari ini tadi alatnya sudah beberapa hari yang datang dan hari ini launching, artinya mengajak tipis-tipis lah para kawan-kawan di gugus COVID-19 Kabupaten Pasuruan, pejabat wilayah untuk bersama-sama mencoba dan sekaligus membuat kita semangat. Jadi hari ini sekaligus launching 1 Rajab ini Genus 19 untuk Dalwa. Berita yang ada kayaknya baru kita ada yang menggunakan alat ini untuk pendidikan. Untuk di Pasuruan bahkan saya mendengar dari pemesannya, karena yang baru ada di stasiun dan beberapa instansi pemerintah vital, tapi untuk pendidikan
nampaknya baru Dalwa. Kalau di Dalwa sendiri jumlahnya berapa ya? 3, jadi 1 di Putri, 1 di Putra, dan 1 nanti barangkali untuk tamu-tamu yang datang di stasiun kita dengan ketat dan pakai genus 19 itu. Ya, jadi ini di tengah-tengah saya perkenalkan juga bahwa yang lagi kami podcast ini adalah Dr. Habib Zainal Abidin Bil Fiqih, pengurus pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ukhwah Wadawah. Beliau juga ketua komite di Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kemudian ketua komite di MAN IC, Madrasah Insan Cendekia Pasuruan, yang dulunya juga pernah di Serpong, kemudian menjadi kepala sekolah dan seterusnya lah. Terlalu banyak untuk diceritakan sampai harus ini memang sengaja ditaruh di tengah-tengah supaya lebih kenal lagi dengan beliau ini. Selain itu di Dalwa ini kan sudah namanya sebenarnya sudah besar lah untuk nasional, apalagi jadi hampir dari seluruh pulau sudah ada di sini, mungkin dari beberapa suku, bahkan dari beberapa negara. Barangkali yang bisa dijelaskan tentang yang dari luar ini. Ya, alhamdulillah, Paulo, terima kasih para pemirsa semuanya. Memang ya kita tidak pasang iklan sih, cuma ingin berbagi nilai-nilai kebaikan, ingin berbagi pendidikan agama, akhlak moral kepada anak bangsa, dan itu mendapat respon yang luar biasa. Dan alhamdulillah juga ini bagian dari tanggung jawab kita, juga orang tua juga banyak mengamanatkan untuk dididik di sini, termasuk dari Malaysia, dari Kamboja, dari Thailand, dan beberapa negara sekitar, Singapura, Brunei, dan sebagainya. Untuk di Indonesia, alhamdulillah juga nampaknya hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Papua. Maka dulu sebelum Timur Timur itu berpisah menjadi Timur Leste juga ada dari Timur Timur. Ada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Aceh sampai Pulau Rote, alhamdulillah ada Dalwa. Artinya inilah barangkali juga sebagai satu pesantren yang juga mewakili wajah nasional dan wajah di Asia. Gitu. Di Pasca sendiri kan sebenarnya kita punya kerjasama dengan luar negeri. Barangkali perlu dijelaskan ini bagaimana kerjasamanya, kemudian bagaimana bentuknya. Ya, alhamdulillah kami sendiri kan juga di Pasca Sarjana diamanati sebagai direktur Pasca Sarjana yang berusaha untuk mengabdi, berkhidmat kepada pesantren ini untuk berkembang lebih baik. Dan kita memang mengambil jurusan atau kegiatan atau perkuliahan yang juga barangkali bernuansa internasional. Kita kerjasama dengan Malaysia, kerjasama dengan Yaman dalam konteks akademik perguruan tinggi, dan dengan Mekah, Madinah dalam konteks juga perguruan tinggi untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang memang Masya Allah ya internasional, untuk dikembangkan pemikirannya di pesantren Darul Ukhwah Wadawah, khususnya di Pasca Sarjana program doktoral itu. Jadi barangkali perlu dijelaskan juga tentang 3 pemikiran itu. Kita memang merasakan bahwa dalam puluhan tahun terakhir atau bahkan lebih, ini kan kita kekeringan uswah hasanah ya, kekeringan teladan cendekiawan yang hebat dan luar biasa yang made in umat Islam sendiri. Ada fenomena dan barangkali proses bahwa kami sendiri juga produk kan perguruan tinggi Islam, tapi kita jarang mampu mengkaji hazanah ulama kita dan ulama yang luar biasa yang memang lahir dari umat Islam itu sendiri. Selama ini kan kita sering mengkaji para pemikir-pemikir, para cendekiawan dari barat gitu kan, walaupun berbungkus perguruan tinggi Islam lah. Kita coba Dalwa mengambil alternatif itu, yaitu dengan pertama kita dalam bidang tafsirul hadis dan di bidang yang lain kita mencoba untuk menggali
pikiran-pikiran yang luar biasa dari seorang ulama di Mekah yang mungkin bagi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang beliau di Mekah dan banyak alumninya yang mendirikan pesantren di Indonesia dan di Nusantara ini dan berbagai negara. Nah, beliau ini kenapa kita angkat ulama yang relatif lengkap ya. Yeah. Lengkap dalam arti beliau juga seorang ulama, penulis, kemudian seorang akademisi, seorang profesor, doktor, kemudian betul-betul mengkaji dan seorang yang pernah mengisi majelis di Masjidil Haram itu tidak mudah loh ya, diakui oleh dunia internasional dan juga santri-santrinya banyak dari seluruh dunia dan paling banyak adalah dari Indonesia. Nah, ini harus kita angkat kepada generasi pemuda, santri-santri kita, para mahasiswa kita. Selama ini kan pikiran-pikiran beliau hanya diambil dari sisi kesantriannya ya di pondok pesantren. Tapi dalam kalangan akademik ini perlu diangkat, itu satu Pak Ulu. Yang kedua, kita di Malaysia mengenal juga Profesor Dr. Sayyid Nagib bin Ali Alatas. Ya, kalau di Malaysia lebih dikenal Profesor Alatas, Prof Alatas begitu. Itu beliau adalah bagi kami, beliau adalah seorang yang pemikirannya original. Artinya original itu tidak terpengaruh oleh situasi zaman, tapi pemikirannya murni. Yang paling banyak adalah bagaimana mengislamisasi pendidikan dan peradaban bangsa di dunia Islam khususnya. Barangkali banyak kalau di kampus-kampus bukunya dipelajari. Cuma bagi kita ingin menggali khusus bagaimana pemikiran peradaban dan pendidikan yang betul-betul original, yang betul-betul juga terbuka kepada kemodernan zaman ini, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai lama dan nilai-nilai salafus soleh yang memang mengembangkan pendidikan secara baik dan tepat untuk umat ini dan mengangkat harkat martabat kaum muslimin untuk lebih menguasai adab wal akhlak dan mengedepankan adab dan akhlak. Dan beliau ada istilah yang cukup terkenal, generasi kita ini kan sekarang mengalami loss adab. Jadi ada keterputusan adab. Mungkin banyak orang pintar, cendekiawan hebat, tapi soal adab wal akhlak ini jarang diangkat. Yang ketiga, para pemirsa dan Pak Ulum sekalian, yaitu pemikiran Al-Habib Dr. Abu Bakar Masyhur. Beliau lama di Jeddah, kemudian sekarang berdiam di Aden dan di Hadramut, Yaman, dan banyak memiliki lembaga. Ini mungkin nama yang perlu kita perkenalkan. Selama ini memang kita merasakan cendekiawan lulusan pondok pesantren, lulusan perguruan tinggi ini kan lemah dalam bidang falsafah ya. Filsafat itu lemah sekali. Kita yang di pesantren mungkin fikih menguasai dan yang lainnya, tapi tujuan belajar untuk apa, tujuan hidup untuk apa, tujuan mengembangkan ilmu keislaman untuk apa, barangkali kita lemah. Demikian pula kita di perguruan tinggi, walaupun itu perguruan tinggi Islam, kadang kita masih tetap memakai konsepnya falsafatnya Plato, Aristoteles dan falsafah dari Yunani ya. Karena kita tidak banyak yang mengangkat falsafah yang berdasarkan Al-Quran wal Hadis, artinya dari kalangan muslim. Nah, salah satu Habib Abu Bakar ini dengan satu futuristik lah. Kalau kita di Amerika dulu mengenal John Naisbitt, seorang yang bisa memprediksi masa-masa abad informasi. Maka Habib Abu Bakar ini juga dikenal seorang ya bagi saya adalah filsuf ya. Jadi orang yang mampu memperkirakan perkembangan zaman, tapi tetap berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam yang kita kenal dengan fikih atau fikih tahawulat ya. Jadi fikih yang memprediksi jangkauan masa depan sampai bagaimana alamatus sa'ah, termasuk tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, ini juga harus diangkat dalam konsep filsafat pengembangan pendidikan Islam. Itu yang kita pakai tiga pemikir besar itu, di samping itu yang lain sebagaimana kita membahas tentang pemikiran dan pendidikan Islam. Jadi sebenarnya kita punya, kalau dulu kita sudah lakukan ya di Malaysia, betul, sekaligus dengan murid-murid Prof Alatas. Ya. Kemudian nanti sebenarnya punya rencana juga ke Yaman sebenarnya. Betul. Cuma karena COVID dan seterusnya akhirnya. Ya. Kalau selama ini di Dalwa kan daring, betul. Daring.
Tapi rasanya gimana sebenarnya? Rasanya sesungguhnya rasanya kalau daring. Ya memang kita sendiri mengalami ya. Iya. Dan Pak Ulum, kita semua merasakan bagaimana ada rasa memang yang tidak terwakili di daring ya. Apalagi dalam dunia pesantren itu keberkahan, mulazamah, bersalaman, musafahah itu bagian dari kenikmatan kita mencari ilmu. Bagaimana kita memandang wajah guru kita bersalaman dengan guru kita, mendengarkan suara langsung guru kita, mendapat keberkahan, didoakan. Ini kadang-kadang kita belum terbiasa terwakili daring. Tapi bagaimanapun dalam situasi pandemi dan COVID ini, pendidikan agama Islam, pendidikan akhlak dan adab tetap harus berjalan. Bahasa kita, bumi boleh tergoncang, dunia boleh porak-poranda, tapi pendidikan harus tetap jalan. Jadi kita baru saja, alhamdulillah, kita mendapat respon dari Abuya Zain bin Hasan Baharun. Kita diskusi, kita mencoba untuk sesi yang dalam semester ini, Pak Ulum, untuk mengakhiri semester di pasca, di doktoral, kita coba untuk berkomunikasi dengan Timur Tengah untuk kita bisa mendapatkan kuliah-kuliah lewat Zoom, lewat daring dari ulama-ulama terkemuka di Timur Tengah. Jadi kita manfaatkan betul ya. Ini kan bisa cepat, di manapun, jam berapapun kita bisa lakukan. Ini kita ambil hikmahnya lah. Jadi pandemi ini kita ambil sisi positifnya, tidak hanya sekedar bersedih dan berduka cita, tapi kita mengambil kesempatan apapun yang terjadi, pendidikan harus tetap berjalan termasuk dengan daring. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan adanya Genus ini tetap muka, tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, hidup lebih sehat lagi. Kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara bertahap. Tapi pun daring pun saya kira tidak bisa kita tinggalkan sudah. Karena memang kita lama sebenarnya Pak Ulum. Sebelum adanya pandemi pun sudah merancang pendidikan yang efektif lewat media online. Tapi tidak secepat ini karena kita kemudian kedatangan tamu yang corona ini suruh daring duluan. Nah, akhirnya dipaksa dalam petik untuk daring duluan. Gitu. Kalau anak-anak ini kan sekarang sudah berapa persen sebenarnya yang hadir? Kalau di pesantren sudah hampir sekitar ya 60-an% lah. Ya, moga-moga dalam akhir tahun ini sudah bisa semuanya, apalagi sudah ada Genus. Sekali lagi tetap dengan peraturan yang ketat, yang sudah masuk tidak lagi boleh keluar interaksi, sehingga interaksi sesama sehatnya. Kemudian bangunan kita, kantin kita, cara makan kita, menu kita, kebiasaan yang lama, termasuk kalau kamar mandi di Jalwa ini kan sudah lama, jadi tidak pakai, jadi mereka semua pakai shower, jadi airnya habis pakai, jadi betul-betul tidak ada media untuk penularan kalau itu memang sebuah penyakit. Kemudian lingkungannya yang sehat, kemudian juga anak-anak juga dibekali dengan berbagai macam olahraga, kemudian juga mengkonsumsi hal-hal yang sehat dan bergizi. Ini sebagai dari ikhtiar, di samping tentulah munajat, doa tiada henti, kita panjatkan kepada Allah karena semuanya memang datang dari Allah SWT. Jadi kalau kita persempit di Kabupaten Pasuruan sendiri secara keseluruhan ini yang menyangkut sekolah berasrama perlakuannya setidak-tidaknya mestinya sama dengan pesantren. Karena setelah masuk ya sudah tidak keluar kemana-mana gitu. Apalagi nanti dapat bantuan, bisa dibantu Genus ini. Jadi gimana sikap dari masyarakat pendidikan di Pasuruan? Kebetulan kami sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang mewakili suara-suara masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tadi juga Pak Ulum menyinggung kita juga sebagai komite Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Negeri Sanjadikia, sebuah madrasah unggulan program nasional yang berasrama atau boarding school. Ini memang menjadi perhatian kita bersama, dan kami dari pada waktu sudah lama sebetulnya, sudah beberapa bulan yang lalu duduk dengan para guru, mendapat masukan dan sebagainya. Sebetulnya kita ingin tatap muka ini bisa segera dilakukan, tetap dengan protokol kesehatan. Apa pertimbangannya? Jujur, anak-anak kita di luar itu
justru lebih gak terkontrol sebetulnya. Kita oke lah kita melihat langsung, mereka juga jarang pakai masker kok. Mereka di rumah biasa saja. Bahkan justru situasi yang kemudian mereka tidak memiliki guru, main dengan bebas, kemudian orang tua belum siap menjadi guru pengganti di rumah, yang ibunya selalu stres karena harus marah sama anaknya, sini sampai guyonannya itu, anak kita rambutnya sekarang yang depan udah pada habis semua kan dijambal oleh ibunya. Karena anak kita menjadi malas. Justru anak kita hanya membacakan soal, ibunya lah yang menjawab. Dan ibu kita sekarang nggak siap seperti zaman dulu. Karena SD hari ini, SMP hari ini sulitnya luar biasa. Dan anak-anak itu menerima pelajaran lewat daring itu nggak nyaman. Dia santai karena sambil lari-lari. Ini harus ditangkap oleh negara, oleh pemerintah bahwa kondisi ini semacam ini. Maka kami mengusulkan, mari segera kita buka, tapi sekali lagi dengan protokol kesehatan yang ketat. Apa itu? Kami sudah mengusulkan secara tertulis. Misalnya kita bagi shift, ya kan, bagi yang tidak boarding. Jadi pagi jam 7 untuk kelas ini masuk, nanti cukuplah 2 jam dulu lah, tanpa istirahat. Jadi datang, diantar oleh orang tuanya atau oleh siapa, langsung masuk kelas, tidak perlu salaman sama guru. Kemudian duduknya kelas 1 dibagi satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelas. Misalnya satu kelas itu 30 orang, ini menjadi 15 orang. Jaraknya per bangku nggak hanya 1 meter, bisa 2 meter lebih. Kemudian guru menyampaikan, kemudian selesai, tanpa istirahat pulang. Yang penting sudah dimulai lah saya kira. Dan dijaga betul, kalau perlu di pintu gerbang itu ada sanitizer yang cukup, kemudian anak diwajibkan masker, ada petugas gugus kesehatan di kelurahan atau sekolah itu yang standby di depan. Begitu pulang nggak boleh bermain, kita lepas kemudian disambut oleh orang tuanya. Saya kira harus berani kita mulai. Tetap sekali lagi protokol kesehatan dijaga, gizi yang cukup, dan pengawasan dari orang tua, dari guru. Karena kita sudah lihat lah, sudah di luar ini justru nggak lebih sehat saya kira. Faktanya begitu, gitu kan. Di pasar aja kita sudah senggol-senggolan, gitu kan. Di rumah masker sudah jenuh dipakai, gitu kan. Saya kira ini harus kita tangkap. Artinya saran saya Pak Ulum, tetap kami taatlah kepada negara. Cuma negara juga harus memperhatikan semua aspek. Jadi COVID ini jangan diterjemahkan sebagai pandemi kesehatan saja. Tapi bagi saya bencana pendidikan, bencana moral, bencana akhlak, bencana ilmu pengetahuan jauh lebih dahsyat dari hanya kesehatan. Dan hari ini kita khawatir ada lost generation, ada generasi yang tidak pernah sekolah, sekolahnya kepada daring. Ini berbahaya. Misalnya begini, sudah kita ngomong aslinya ya, ngomong yang lugas ya. Misalnya ada seorang anak kelas 6 SD daring, kemudian setahun dia kan lulus kan SMP, kemudian dia masuk SMP, belum lagi dia tetap buka daring, berarti sudah ada kelas 2 SMP tapi pikirannya SD. Ini nggak boleh terjadi karena daring itu hanya berapa jam, sangat tidak efektif. Jadi bukan berarti kami gegabah, tidak, tetap protokol kesehatan, tapi sudah kita berani mulai daring. Itu saran saja, tapi keputusan kepada pemerintah Ciki gugus COVID-19 gitu Pak. Sampai hari ini jadi dari keputusan dari pusat memang, tapi belum. Ya, tapi kita tetap berhati-hati ya. Betul. Saya kira itu, terima kasih banyak atas kesediaan jenengan di sela-sela kesibukan. Jadi yang belum saya sebutkan tadi itu jabatan yang pada saat ini adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Darul Ukhwah wa Dakwah. Insya Allah menjadi universitas. Insya Allah jadi dalam waktu dekat sudah jadi universitas, karena kita lagi mengusulkan ke Jakarta dengan sambil menunggu peraturan Menteri Agama yang baru. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.